Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini biidznillah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Akhlaq Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala dan diringkas sedikit oleh Syekh Khalid As-Sabt hafizahullah. Beliau mengatakan, "Thumma wa'adahum 'ala tilawatihi wal 'amali bih an-najata minan nar wad-dukhula ila al-jannah." Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada nabinya, kemudian mengajarkan kepada beliau tentang keutamaan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Penulis mengatakan thumma wa'adahum ala tilawatih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada mereka yang mau membacanya, wal amali bihi, dan mengamalkan Al-Quran, an-najata minan nar wad-dukhula ilal jannah. Menjanjikan apa? Menjanjikan selamat dari neraka, dan menjanjikan kepada orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran ad-dukhula ilal jannah, yaitu masuk ke dalam surga. Nanti insyaallah penulis rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan dalil-dalilnya. Dan beliau menyampaikan bahwa siapa saja di antara kaum muslimin yang membaca Al-Quran dengan membaca yang sebenar-benarnya, wal amali bihi, demikian juga mengamalkannya, mengamalkan isi Al-Quran, maka akan diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka ini perlu kita hadirkan pada saat kita membaca Al-Quran. Jarang sekali di antara kita yang membaca kemudian hatinya berharap. Banyak di antara kita yang membaca Al-Quran ya cukup membaca saja. Ini keliru. Ini berarti saat kita membaca Al-Quran tidak menghadirkan apa niat kita untuk membaca Al-Quran ini. Apakah cuma karena tugas, karena teman-teman membaca, atau karena apa? Rugi besar kalau kita membaca Al-Quran tanpa kemudian menghadirkan, ya Allah, saya membaca Al-Quran ini dengan niat untuk diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Padahal ini adalah peluang yang sangat besar bagi kita semuanya. Thumma nadaba khalqahu idahum talau kitabahu an yatadabbaruhu wa yatafakkaru fihi biqulubihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak hambanya apabila mereka membaca Al-Quran ini untuk mentadabburinya, untuk bertafakur, memikirkan dengan hatinya isi-isi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Allah Subhanahu wa taala mengecam orang yang membaca Al-Quran biqalbin lahin. Mengecam orang yang membaca Al-Quran tapi hatinya lalai, hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, dan tidak mengambil ibrah, tidak mentadaburinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati mereka ini ada belenggunya, ada penutup dari kotoran-kotoran dosanya? Maka ini menjadi start untuk muhasabah bagi kita semuanya. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian tidak mentadaburi isinya, tidak mentadaburi isinya, ini berarti boleh jadi hati kita ini kotor,
Boleh jadi hati kita ini dipenuhi dengan noda-noda dosa, kotoran-kotoran dosa yang membuat hati kita tidak menerima nasihat Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditempel di tembok tersebut kalimat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an. Ini kalimat yang sangat luar biasa, kata-kata mutiara yang sangat luar biasa. Kalau ditadaburi oleh setiap kita yang berusaha untuk menghafal murajaah Al-Quran, ini efeknya dalam kehidupan luar biasa. Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalami rabbina. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an, beliau mengatakan lau tahurat qulubuna, aslinya kalau hati kita ini bersih, kalau hati kita tidak kotor dengan dosa, lama syabi'at min kalami rabbina. Tentu kita tidak akan pernah puas, tentu tidak pernah kenyang dengan membaca kalam Allah, dengan membaca firman Allah, membaca Al-Quran. Tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang. Namanya orang tidak pernah puas, akan selalu ingin membaca. Tidak senang kalau kemudian waktunya habis untuk ngobrol. Tidak akan senang untuk kemudian waktunya habis makan lama. Inginnya makan cepat-cepat, balik ke masjid baca Quran, ke kamar baca Al-Quran, selesai belajar membaca Al-Quran, ada jam waktu kosong baca Al-Quran. Ini kalau hati kita ini benar-benar bersih, hati ini akan selalu rindu untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau kita malas, berat untuk baca Al-Quran, ini tandanya hati kita ada masalah. Hati kita ada masalah. Kalau kita menganggap membaca setengah lembar, satu lembar sudah cukup puas, ini kalau kita lihat dari kalimat Utsman, ini berarti hati kita ada masalah. Boleh jadi hati kita ada kemunafikan, na'udzubillah. Boleh jadi di hati kita ada noda-noda kekufuran, na'udzubillah. Boleh jadi di hati kita ada noda fisq, kefasikan, sehingga kita merasa sudah banyak membaca Al-Quran, sehingga kita merasa sudah kenyang membaca Al-Quran. Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalami rabbina. Kalau seandainya hati kita ini bersih, hati kita ini tidak akan pernah kenyang untuk mentadaburi, membaca Al-Quran. Inginnya terus membaca Al-Quran, inginnya terus membaca Al-Quran. Hati ini selalu rindu untuk duduk membaca Al-Quran, menghafal murajaah. Ini hati yang bersih. Makanya Al-Ajurri rahimahullah mengajak, mengingatkan kepada kita, kalau kita membaca Al-Quran, an yatadabbaruh, sambil mentadabburinya, sambil mentadabburinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini liyadabbaru ayatih. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu bukan cuma untuk rame-rame suara, bukan untuk penghilang ngantuk, tapi liyadabbaru ayatih, agar kita berupaya keras untuk mentadabburi isinya. Berfikir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Apa kira-kira faedah pelajaran yang bisa diambil? Allah mengatakan hukum ini demikian, berarti saya harus demikian. At-tafakkur bil qulub, berfikir dengan hati. Wa idza sami'uhu min ghairihim ahsanu istima'ah. Kalau sudah ada upaya untuk membaca Al-Qur'an, upayakan untuk mentadaburinya, untuk menggali isinya, memahami maknanya, memahami tafsirnya, jangan cuma dibaca. Maka talib, santri, dan kita yang disibukkan dengan menghafal Al-Quran, harusnya ada target, harusnya ada upaya. Hari ini baca satu lembar, hari ini misalnya menghafal satu lembar, berarti hari ini juga saya berusaha untuk membaca terjemahannya, atau membaca makna dari kalimat-kalimat Al-Quran, supaya apa? Yang dibaca ini difahami isinya. Kalau talib membaca Al-Quran dibarengi dengan memahami isinya, tentu ini lahu athar, akan ada pengaruh yang luar biasa. Dan para ulama sudah menyampaikan di antara cara untuk menghafal Al-Quran adalah memahami isinya. Ini akan lebih arsakh wa athbat fi dzihn wal qalb.
Orang kalau menghafal Al-Quran dengan berusaha memahami isinya, ini lebih kuat, lebih tahan lama, ya, lebih mudah untuk menghafalnya. Daripada kalau hanya sekedar menghafal lafaz, tidak ada upaya untuk memahami isinya, mentadabburi maknanya, akan lebih cepat hilangnya. Ya. Akan lebih cepat hilangnya. Tapi siapa yang berusaha untuk membaca dan memahami isinya, ini akan lebih kuat hafalannya. Karena teringat, oh setelah kalimat ini karena isinya adalah ini, akan dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah berupaya untuk membaca sambil mentadabbur, atau kemudian wa idza sami'uhu min ghairihim, mendengarkan dari yang lainnya, ahsanustima'ah, maka berupayalah untuk mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kondisi kita memang kadang tidak setiap waktu membaca langsung. Mungkin kita mendengar teman-teman kita sedang membaca Al-Quran. Kalau kita mendengar, maka ahsanustima'ah, upayakan dan ini adab di dalam mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, tidak sambil ngobrol. Ya. Ada teman kita sedang baca, kita dengarkan baik-baik. Kita dengarkan baik-baik karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fastami'u lahu wa ansitu. Kalau sedang dibacakan Al-Qur'an, maka fastami'u, dengarkan baik-baik dan diam. Ya. Jangan sampai Al-Qur'an misalnya cuma jadi pengisi suara kamar saja atau pengisi suara mobil saja. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau melarang, ya, kalau misalnya diperdengarkan, dinyalakan tape, isinya orang membaca Al-Quran, kemudian cuma jadi pengisi suara, tidak didengarkan dengan baik, tidak disimak dengan baik, ya. Termasuk misalnya orang menjadikan lantunan Al-Quran sebagai dering, alarm, cuma menjadi alarm. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena orang yang melakukan demikian sama saja menghina Al-Quran. Al-Quran dianggap seperti suara burung, Al-Quran dianggap seperti suara deringan yang lain. Al-Quran diturunkan liyadabbaru ayatih. Dalam Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengingatkan, jangan sekali-kali Al-Quran, suara Al-Quran, lantunan Al-Quran dinyalakan melalui tip, tapi kemudian kita tidak mendengarkannya. Kalau dinyalakan maka dengarkan. Kalau tidak, lebih baik ditutup. Dan jangan dijadikan sebagai suara alarm, karena ini sama saja menghinakan. Sebagaimana ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan baik-baik. Nabi SAW sering meminta Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud iqra, wahai Ibnu Mas'ud tolong bacakan Al-Quran. Maka dibacalah Al-Quran oleh Ibnu Mas'ud, ya. Sampai pada ayat yang Nabi SAW pun mentadabburi isinya sampai beliau menangis, yakfik ya Ibnu Mas'ud, cukup wahai Ibnu Mas'ud. Dan terkadang beliau minta kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an untuk membacakan Al-Quran. Ini penting. Ini penting. Hati kita ini butuh obat. Hati kita ini butuh cas untuk menyemangati hidup, menyemangati ibadah. Di antara caranya kita mendengarkan dengan baik lantunan Al-Quran. Dibaca, kita mendengarkan. Dibaca sambil kita menyimak artinya, menyimak tafsirnya. Itu luar biasa. Akan ada efek dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita jumpai sebelumnya. Jarib tajid. Kalau antum tidak percaya, cobalah dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari demikian, insya Allah itu akan ada pengaruh besar dalam kehidupan kita. Sementara ini banyak diantara kita kalau lagi murojaah, asal murojaah. Mungkin murojaah izdiwajiyah, murojaah berpasangan, temannya antum baca, antum simak, sambil menyimak, sambil mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan tadi, ya, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan baik-baik dan diamlah.
Dengarkan dan baik-baik dan diamlah sambil mengamalkan ayat ini. Jadi bukan hanya sekedar memenuhi tugas sebagai santri, memenuhi tugas sebagai ustadz. Ada amalan yang kita kerjakan dalam rangka taat dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah dengan demikian maka barokahnya akan menjadi besar. Thumma wa'adahum ala dhalika thawabal jazil falahul hamd. Dan siapa yang mendengarkan Al-Quran, lantunan Al-Quran dengan baik, walaupun diniati juga untuk murajaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan janji balasan yang sangat besar, pahala yang sangat besar, pahala yang sangat besar. Thumma a'lama khalqahu anna man tala al-Qur'an wa arada bihi mutajarata maulahu al-karim fa annahu yurbihu ar-ribha alladhi la ba'dahu ribhun wa yu'arrifuhu barakatal mutajarati fid dunya wal akhirah. Kemudian di dalam Al-Quran juga nanti akan disebut ayatnya oleh penulis rahimahullah. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan informasi kepada hamba-hambanya bahwa siapa yang membaca Al-Quran dan dia ingin berdagang dengan Allah, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar yang tidak bisa dibandingkan dengan keuntungan dunia, keuntungan yang tidak bisa dihitung. Wa yu'arrifuhu barakatal mutajara fid dunya wal akhirah. Dan nanti kita akan faham betapa beruntungnya orang yang berdagang dengan Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Qala Muhammad bin Husain rahimahullah, jami'u ma dzakartuhu wa ma sa'adhkuruhu insyaallah bayanuhu fi kitabillah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min qawli sahabatihi radhiyallahu anhum. Semua yang saya sebutkan ini, dan saya akan menyebutkan insyaallah ta'ala keterangannya, ayatnya dari Al-Quran dan hadisnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ucapan para sahabat, wasairil ulama, dan juga ucapan para ulama. Wa ana adhkuru minhum ma hadarni dzikruhu insyaallah ta'ala wallahu al-muwaffiq fi dzalik. Dan insyaallah akan saya sebutkan yang saya ingat, insyaallah semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik. Kemudian beliau memulai menyebutkan ayat-ayat yang berkenaan dengan yang tadi disebutkan. Qala ta'ala di dalam surat Fatir ayat 29-30, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus salah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan dari apa yang kami berikan rizki untuk mereka, sirra wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka sangat berharap perdagangan yang tidak pernah rugi. Mereka sangat berharap perdagangan yang tidak pernah rugi. Liwafiyahum ujurahum, untuk disempurnakan bagi mereka pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan akan ditambahkan keutamaan-keutamaannya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi ampunan dan Maha memberikan balasan yang baik. Di sini ma'asyiral ikhwah a'azzakumullah, penulis menyebutkan ayat di mana orang yang membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran yang benar membaca Al-Quran, yang benar bertilawah Al-Quran, yarjuna tijaratan lan tabur, dia akan berharap yang dia lakukan adalah tijarah, yang dia lakukan adalah upaya berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Seorang pedagang, dia akan menghitung menitnya. Saya akan datang ke toko sana 1 jam, harapannya akan mendapatkan order 1 kontainer. Kemudian setelah itu saya akan pergi menuju kota fulan atau ke toko fulan,
harapannya nanti saya akan dapat sekian ton. Kemudian saya akan pergi ke toko fulan, harapannya akan dapatkan sekian ton. Di total semuanya untungnya sekian. Orang yang membaca Al-Quran, waktunya lillah. Waktunya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang yang bergelimang dengan dunia, hatinya dipenuhi dengan dunia, akan dihitung seperti yang tadi kami contohkan. Tapi orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, waktunya untuk membaca Al-Quran, dan dia tahu itu lebih beruntung, lebih mungkin untuk mendatangkan keuntungan yang abadi, bukan seperti orang yang dagang di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka ini yang membaca Al-Quran dengan benar, yang membaca Al-Quran dengan ikhlas, mereka berharap menjadikan bacaan tersebut sebagai perdagangan dengan Allah Azza wa Jalla yang tidak akan pernah rugi. Bukan cuman itu, liwafiyahum ujurahum. Bahkan bukan cuma perdagangan dengan Allah Azza wa Jalla yang tidak akan pernah rugi, Allah Azza wa Jalla akan menyempurnakan. Kalimat liwafiyahum, antum kalau mendapati kalimat di dalam Al-Quran waffa yuwaffi, termasuk di dalam ayat ini liwafiyahum, untuk disempurnakan pahala mereka, ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal memberikan pahala untuk mereka di dunia, dan juga Allah Azza wa Jal memberikan pahala mereka di akhirat. Seperti misalnya ayat sabar, Allah Azza wa Jal mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan menyempurnakan pahala untuk orang-orang yang bersabar tanpa ada hitungannya. Ini berarti orang yang bersabar di dunia akan mendapatkan kebaikan pahala dari Allah Azza wa Jal, demikian juga di akhirat. Tentu di akhirat itu lebih besar, tentu di akhirat pahalanya lebih banyak, tentu di akhirat pahalanya lebih menyenangkan, tentu di akhirat pahalanya lebih kekal. Beda dengan di dunia, lebih banyak, lebih dahsyat lagi di akhirat. Orang yang membaca kitabullah, orang yang membaca Al-Quran ini, ketika dia sudah mutajarah, berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, waktunya untuk lillah, maka Allah Azza wa Jal sempurnakan pahala mereka di akhirat. Bukan cuma itu, wa yazidahum min fadlih, dan Allah Azza wa Jal akan memberikan tambahan dari keutamaannya. Bagaimana tidak orang yang membaca Al-Quran sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, Raqi wartaqi fa inna manzilataka fil akhirah inda akhir ayatin taqra'uha. Kata Nabi SAW, Iqra' warattil, baca Al-Quran dan tartillah di dalam membaca, dan terus tingkatkan bacaanmu, karena derajat yang akan kamu ambil di akhirat kelak itu sesuai dengan ayat yang terakhir yang kau baca. Semakin kuat kita membaca dengan baik, maka semakin tinggi derajat yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan. Kita mungkin sekarang masih malas-malas baca, kapan dapat derajatnya? Harus kita yakini yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi. Untuk mendapatkan derajat yang Allah Azza wa Jalla janjikan, yakini apa yang disampaikan oleh Nabi, dan niati saat kita membaca untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surga kelak, di akhirat kelak. Kalau kita hanya membaca, tidak menghadirkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, di antaranya mendapatkan darajat, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita melalaikan hal yang penting untuk kehidupan akhirat kita. Maka ma'asyiral muslimin, saat kita membaca Al-Quran, di antara yang harus kita hadirkan bahwa kita sedang berdagang dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau ahlu dunia, detik-detik mereka jual untuk kepentingan keuntungan di dunia, orang yang baca Al-Quran, detik-detiknya untuk mendapatkan pahala yang tidak ada batasnya nanti di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan
kajian kitab Mukhtasar Akhlaq Hamalatul Quran ini biidznillah taala di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima.